Kami kebetulan kan ada beberapa program, Pak. Jadi Ya, pertama program magang kerja, Pak. ya, Gino Jesuse itu program magang kerja. ya, Itu yang diikuti oleh anak-anak SLTA lah, SMK kebanyakan, Pak, SMK. ya, ya. Kemudian yang kedua program SSW, Hmm, Specific Skill Worker itu. hmm, Itu syaratnya tenaga kerja yang sudah punya keterampilan ya, khusus. ya, Kemudian engineering, Pak. hmm, Engineering itu syaratnya harus S1, Pak. hmm, Dengan keterampilan bahasa Jepang yang sudah N3, itu hmm, engineering. Itu program yang keempat itu intensif. Intensif ini yang sedang saya tur kemana-mana ke perguruan tinggi itu program intensif, Pak. ya, Intensif itu eh, syaratnya mahasiswa aktif belum lulus, Pak. hmm, Mahasiswa yang masih aktif belum lulus dan harus prodi S1, Pak. ya. Nah, lalu intensif itu apa? Intensif itu sebuah program latihan bekerja pada dunia kerja yang sebenarnya dan sambil belajar. Itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video untuk ikut memantau perkembangan ekonomi Indonesia yang mutakhir, termasuk bagaimana tenaga kerja Indonesia bisa bekerja atau mungkin para mahasiswa bisa magang di luar negeri, khususnya di Jepang. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Ekonomi Indonesia edisi Mei 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh, yaitu Bapak Dr. Hewan Haji Agus Sutrisno MSc. Beliau jabatannya adalah advisor dan konsultan PT Passion Japan Inc. Apa kabar, Pak Agus? Alhamdulillah, baik, sehat, senior. Iya. Pak Agus ini lulus S1 kedokteran hewan di Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di Universitas Jenderal Sudirman, Betul. pernah menjadi politisi, menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Brebes, pernah menjadi ketua Kadin, ya, berarti aktif di bisnis, kemudian aktif membuka berbagai lembaga pelatihan kerja LPK untuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang, dan saat ini menjadi advisor dan konsultan di PT Passion Japan Inc. Pak Agus mungkin bisa cerita bagaimana awal mulanya tiba-tiba bisnis dan mengurus pengiriman tenaga kerja ke Jepang ini. Silakan Pak Agus. Eh, Terima kasih, Pak Bambang. Eh, Pada mulanya saya memang bukan pebisnis murni, tapi pebisnis yang punya naluri politisi, Pak. Jadi Ya, biasa membantu bagaimana kepentingan masyarakat, Pak. ya, Eh, di hadapan kita banyak masyarakat, terutama golongan anak-anak pemuda kita yang ya, banyak menganggur, eh, ya, nggak terserap di dunia kerja di kita, terutama anak-anak yang lulusan SLTA, ya, D3 dan S1.
Saya Hmm. orientasinya itu, Pak. Itu betapa banyak yang menganggur. Saya Ya. nggak menghitung tenaga informal, tapi yang menjadi fokus saya adalah tenaga kerja formal, tenaga kerja Ya. kependidikan itu, Pak. Ya. Sehingga saya setelah turun dari legislatif, saya terjun di dunia yang eh, politik ketenagakerjaan secara langsung, Pak. Bisa Ya. dimanfaatkan oleh oleh Ya. masyarakat secara langsung. Itu yang Ya. mendasari saya pertama kali itu. Ya. Jadi itu persisnya mulai tahun berapa, Pak Agus? Mulai tahun 2019, Pak. 2019. Oke. Iya. Nah, mengapa Pak Agus memilih Jepang? Jepang karena saya menyadari betul bahwa Jepang itu negara di dunia atau di Asia yang paling Ya. paling aman, Hmm. paling nyaman dan menghargai hak asasi manusia itu. Ya. Dan informasi selanjutnya juga Jepang Ya. nyaris tanpa masalah untuk tenaga Ya. kerjaan. Itu saja Ya. Pak. Saya memang tawaran untuk Eropa dan sebagainya banyak, tapi saya aduh lebih Ya. konsentrasi ke Jepang aja yang nyaman aman Ya, itu. ya, ya. Oke. Pak Agus, Ini. tahun 1980-an, Ini. Jepang itu tidak mengizinkan tenaga kerja masuk. Hmm. Waktu itu saya punya yayasan juga mengirim eh, seperti tenaga kerja, tapi istilahnya magang. Dagang. Ini. Tapi sekarang kan sudah dibuka penuh bahwa tenaga kerja boleh masuk. Nah, menurut informasi yang dibeli Pak Agus itu berapa yang dibutuhkan per tahun eh, lapangan kerja di Jepang yang bisa dimasuki orang-orang Indonesia itu? Eh, kalau yang saat ini per Ya. tahun Mas, sekitar 130.000 Pak, itu Pak. Hmm, Tapi kan 130 ya. 130.000 orang Itu kan kan bukan hanya dari Indonesia Pak Agus. Mungkin ada nggak dari negara-negara lain? itu yang dari yang kuota untuk Indonesia Pak sebenarnya itu. Oh, Itu ya, ya, negara ya, lain ya. saingan Indonesia itu ada Vietnam, Ya, ada Filipina, India ya, itu, China juga. ya, ya, ya. Hmm. Jadi memang salah satu yang disukai Jepang itu Indonesia, Indonesia, Indonesia Filipina itu suka mereka. suka, suka. Disukai karena bahasa Inggrisnya lebih bagus. Nah, betul, betul. Nah, baik, 130.000 kuota untuk Indonesia. Itu dilayani oleh berapa lembaga seperti yang Pak Agus ini? Atau Pak Agus sendiri itu kuotanya berapa satu tahun? Sebenarnya kalau Jepang itu gini, Pak Bambang. Untuk Ya, masuk ke Jepang itu, untuk masuk tenaga kerja ke Jepang itu ada 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 dua pintu, Pak. Tiga ya, pintu, Pak. Untuk masuk ya, naker ke Jepang itu ada tiga pintu. ya, Satu ya, pintu IM Jepang. IM Jepang itu ya, internasional apa? Pokoknya IM Jepang itu yang dilayani langsung oleh pemerintah melalui ya. melalui seleksinya di Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Itu, Pak. Hmm, Yang kedua ya, melalui SO, Pak. SO itu hmm, Sending Organization, ya, lembaga SO. Nah, ya, kemudian yang ketiga itu inter eh, inter antar perusahaan, maksudnya antar ya, perusahaan. Yaitu perusahaan induknya di Jepang punya cabang ya, di Indonesia. Itu hmm, jadi intercompany, Pak. Itu intercompany. ya, Jadi ya, dalam tiga pintu itu salah satunya adalah SO. Saya ya. itu memiliki lembaga SO, Pak. Itu Oh, Sending Organization, itu ya, lembaga penempatan kerja dan seleksi kerja yang kerjasama langsung dengan Jepang, Pak. Jadi ya, SO itu lembaga yang kerjasama langsung dengan Jepang, sehingga asosiasi perusahaan di Jepang itu MOU-nya dengan ya, kami, dengan SO. Itu. Jadi ya, asosiasi Jepang itu, asosiasi pekerjaan di Jepang itu MOU-nya dengan SO, Pak. Nah, ya. kami nggak Ah, dibatasi, Pak, berapa jumlahnya. Itu. baik. Semakin besar, Nah, makin baik. ya, paling tidak ada berapa lembaga di Indonesia yang seperti yang dikelola oleh Pak Agus Sutrisno? Kalau secara jumlah, secara kuantitas itu Ya. se-Indonesia ada 500 lembaga SO, Pak. Oh.
500-an lembaga SO, lembaga sebagai penempatan penyaluran Ya, tenaga kerja ke Jepang. Tetapi ya, kan ini menurut informasi dari pejabat-pejabat di Kemenaker, ya, 500 itu tidak semuanya aktif, Pak. ya, Karena ya memang kesulitan partner di Jepang ya, dan lain sebagainya lah, banyak faktor-faktor sehingga ya ya, aktif mungkin hanya separuhnya, Pak. ya, ya. Separuhnya. Ya. Baik. Nah, kalau eh, seperti Pak Agus, pengalaman dalam setahun bisa mengirim berapa, Pak? Itu saja saya kan SO-nya bukan SO besar, Pak. Saya Ya, masih taraf belajar ya, satu tahun itu ya, sekitar 250 300 orang, Pak. Itu. ya. Baik. Ya. Nah, Pak Agus dari 500 yang aktif cuma separuh. Apakah ada persyaratan atau ada kesulitan-kesulitan sehingga tidak mudah untuk aktif sebagai SO tadi? Ya, kesulitannya atau tidak mudahnya karena SO itu kan harus punya mitra kerja dengan asosiasi perusahaan di Jepang atau KUMIE, Ya, namanya KUMIE itu. ya, Itu syarat ya, wajib. KUMIE ya, itu yang punya job, yang punya perusahaan-perusahaan user di Jepang itu. Nah, banyak juga KUMIE-KUMIE itu yang bangkrut juga banyak, Pak. ya, Kalau sudah mereka yang KUMIE yang di Jepangnya bangkrut, ya otomatis SO-nya kan sudah nggak punya mitra lagi, Pak. ya, Itu sehingga SO-nya berhenti itu, Pak. ya, Atau perusahaan-perusahaan KUMIE itu masih aktif, tapi eh, penyerapan tenaga kerjanya sedikit, itu, Pak. ya, Nah, yang ya. ketiga adalah faktor kesulitan lain karena faktor tingginya tuntutan kualitas, yaitu tingkat Oh, penguasaan bahasa yang harus tinggi, yang harus terampil, Pak. Itu unsur-unsur, ya, makanya banyak SO-SO yang nggak aktif ya karena faktor-faktor tersebut, Pak. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. ya. Itu. Nah, Pak Agus tadi mengatakan mengirimkan tenaga terdidik lah kira-kira gitu ya, Ya, jadi ya tidak terdidik. sembarang tenaga kerja. Nah, itu mungkin sebagai gambaran apa yang bisa diperoleh, fasilitas apa, atau termasuk mungkin gaji atau apa selama di Jepang, dan apa yang dipersyaratkan dari Indonesianya. Ya, sebenarnya kita bekerja ke Jepang itu keuntungannya itu bagi anak-anak terdidik itu ada dua hal. Satu, Ya, keuntungan finansial dan dua, keuntungan non finansial, Pak. ya, Yang kalau finansial itu ya sangat jelas karena eh, apa pendapatan dari sana itu untuk anak-anak SLTA saja kalau dengan lembur sekitar 20 juta, Pak. Dengan ya, dengan lembur ya itu anak ya, SLTA. Apalagi kalau sarjana itu lebih bagus lagi bisa 25 30 ya, juta per ya, bulan itu. ya, Itu bagi yang sarjana. Tapi semuanya itu kan ada syarat syarat ya, keterampilan bahasanya, Pak. ya, Itu tingkatannya itu sulitnya di situ. ya. Jadi untuk merubah nasib itu lebih cepat kalau bekerja di Jepang itu, Pak. Itu. Ya, Ya, baik. ya, terus keuntungan yang kedua itu keuntungan Ya, adanya perubahan mainstream dan perilaku, ya, Pak. Itu kita ya, selama di Jepang 3 tahun bagi anak SLTA itu 3 tahun di Jepang magang pulang ya, Indonesia pasti dia sudah berkomitmen sangat tinggi, disiplin ya, tinggi itu, Pak. ya. Dan Nah, cara ngatur waktu. Jadi itu manfaat-manfaat yang diharapkan setelah pulang dari Jepang dia bisa merubah di lingkungan ya, sekitarnya, Pak. Itu ya. keuntungannya. Baik. Tadi disebutkan apakah dipastikan waktunya harus 3 tahun atau mungkin bisa kurang atau bisa pulang balik gitu ya setelah pulang balik lagi gitu. Ya. Kalau untuk visa kerja, magang kerja itu harus 3 tahun, Pak. Harus Hmm. 3 tahun.
Nah, nanti setelah 3 tahun selesai, dia Ya, baru pulang. Setelah ya, pulang, pasti dia sudah mengantongi dua keterampilan kan, Pak. ya, Sertifikat di sana. ya, Keterampilan ya, bahasanya, dia ya, sudah kemahiran di tingkat 2 ya, N4 itu, dan hmm, keterampilan kerja. Dia sudah punya ya, keterampilan kerja yang bagus. Sehingga ya, karena 3 tahun harus pulang, dia harus pulang Indonesia, nanti berangkat lagi, Pak. ya, Berangkat lagi menggunakan visa SSW, visa hmm. Specific Skill Worker, Pak. Oh, SSW itu 5 tahun, Pak. Itu lebih ya, lama lagi, dengan gaji hmm, lebih tinggi lagi, gitu, Pak. ya, Itu ya. Baik. Nah, sekarang Pak Agus, kalau supaya bisa berangkat, itu berapa modal yang kira-kira harus disiapkan? modal pada dasarnya ada dua macam, ada Ya, dua kategori, yaitu modal pelatihan bahasa, karena ini ya, syarat wajib ya, orang tenaga kerja luar negeri kalau mau ke Jepang harus bisa bahasa Jepang. ya, Itu jadi modal pelatihan bahasa yang kedua, modal persiapan pemberangkatan ke Jepang, ya, gitu, Pak. Kalau rata-rata yo LPK itu, ya, LPK hmm, kan tugasnya ya, memberikan pelatihan bahasa saja, Pak. Itu ya, tugasnya LPK. Makanya kan hmm, surat izin LPK itu hanya cukup dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, Pak. ya, Nah, kalau LPK itu sudah bagus, baru bisa meningkat ke ngurus mendapat lembaga SO itu, Pak. hmm. Itu SO. Jadi kalau LPK, kalau SO sudah pasti LPK, kalau LPK belum tentu SO itu, Pak. Nah, Ya, itu. ya, Nah, untuk ya, pembiayaan penempatan kerjanya, SO itu kategori kedua. Itu kalau di LPK pelatihan bahasa sekitar sekitar 6 juta, 6,5 juta, Pak. Itu Nah, 6,5 juta itu sudah total, Pak ya, sudah bisa sudah berangkat ke Jepang. belum, masih baru belajar Ya. bahasa, Pak. Oh, Belajar bahasa ya, 3 bulan itu, Pak. ya, ya, Nanti setelah 3 bulan sudah bisa bahasa, ya, baru dia ikut Mensetsu ujian job, Pak. ya, Itu ya, ujian jobnya di mana? Di SO, Pak. ya, Jadi anak-anak dari LPK biasa pun kalau mereka sudah 3 bulan bahasa, nanti dikirim ke SO, Pak, untuk mencari hmm, job di ya, tempat jobnya. Kan ini kan saya lembaga SO-nya ada, namanya ya, Shinjo Pansa Indonesia itu. Itu ya, itu lembaga SO. Jadi LPK ya, dari mana-mana itu tes tes wawancara bahasanya, tes wawancara jobnya di tempat saya. Itu, Pak. hmm, Itu lah. ya, Nah, Jepangnya datang langsung, Pak, ke tempat kami, Pak. ya, Itu perusahaan-perusahaan ya, Jepang datang langsung. Nah, setelah dapat job itu mereka baru membayar. Nah, total bayaran untuk di SO itu ya sekitar 35 juta, Pak. ya, 35 tiga puluh kalau di lima, ya, 35 ya dibayar nyicil, nyicil, Pak. Bayar tiga ya, tahap. Berarti ya. kalau Kalau 6 ditambah 35 ya 40-an lah. 40, Itu itu sudah terjamin pasti bisa berangkat kalau bayar segitu, Pak. terjamin, Pak. Itu kalau Oke, sudah dapat job ya saya jamin berangkat, Pak. iya, oke. Nah, itu sudah termasuk fee untuk lembaga SO-nya itu tadi. Jadi sudah tidak ada pungutan lagi Sudah kemudian. nggak ada pungutan lagi, Pak. Itu. Ya, Kecuali jadi paspor dia urusan dia sendiri, ah, kemudian medical check up ya, urusan dia sendiri. tiket sudah termasuk di situ. Tiket udah termasuk. Udah Ya, dari kami. baik. Jadi SO juga sudah termasuk apa jasanya ada di situ, Pak ya. Sudah ada di Jadi, dalamnya, Pak. oke, baik. Nah, ternyata Pak Agus saya ikuti itu bekerja sama juga dengan perguruan-perguruan tinggi. Ya. Itu seperti apa itu? Nah, kami kebetulan kan ada beberapa program, Pak. Jadi Ya, pertama program magang kerja, Pak. ya, Gino Jesuse itu program magang kerja. ya, Itu yang diikuti oleh anak-anak SLTA lah, SMK kebanyakan, Pak, SMK. ya, ya. Kemudian yang kedua program SSW, Hmm, Specific Skill Worker itu. hmm, Itu syaratnya tenaga kerja yang sudah punya keterampilan ya, khusus. Kemudian ya, engineering, Pak. hmm, Engineering itu syaratnya harus S1, Pak. hmm, Dengan keterampilan bahasa Jepang yang sudah N3, itu hmm, engineering. Itu program yang keempat itu intensif. Intensif ini yang sedang saya tur kemana-mana ke perguruan tinggi, itu program intensif, Pak.
Ya. intensif itu eh, syaratnya mahasiswa aktif belum lulus, Pak. Hmm. Mahasiswa yang masih aktif belum lulus dan harus prodi S1, Pak. Ya. Nah, lalu intensif itu apa? Intensif itu sebuah program latihan bekerja pada dunia kerja yang sebenarnya dan sambil belajar itu, Pak. Ya. Dan itu intensif di Jepang itu kerjanya sesuai dengan prodi, Pak. Hmm. Kalau dia prodinya bidang teknik, ya di sana di teknik, Pak. Kalau Ya. prodinya dia teknik sipil, ya di sana di ya bidang-bidang pembangunan konstruksi. Kalau Ya. dia prodinya teknik industri, ya dia di manufaktur industrian. Jadi nggak mungkin kalau intensif itu, ya saya kirim misalkan Fakultas Ekonomi, di sana kerjanya menjadi kuli Ya. bangunan, ya nggak akan mungkin, Ya. Pak. Itu nggak Ya. boleh itu. Jadi intensif Ya. itu ya program latihan kerja dalam dunia kerja yang nyata sambil mengaplikasikan keterampilan dia sesuai dengan prodinya saat di Ya. Indonesia. Nah, setelah itu setahun di sana, intensif itu setahun, Pak. Ya. Dia harus pulang Indonesia untuk menyelesaikan S1-nya, Pak. Hmm. Setelah selesai S1, dia dipersilakan. Kalau dia mau berangkat ke Jepang lagi, oke, Pak, yang diharapkan Ya. oleh Jepang. Dengan status yang berbeda. Kalau Ya. saat mahasiswa namanya visa intensif, begitu dia sudah menyelesaikan S1-nya, ke Jepang itu sudah visanya visa engineering, Pak. Itu Ya. visa visa kerja tertinggi di Jepang itu Ya. engineering, Pak. Nah, Hmm. rupa-rupanya itu perguruan tinggi banyak sekali yang berminat itu, Ya. eh, katanya sesuai dengan MBKM, Pak. Ya. MBKM Ya. kan apa itu yang apa Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus kampus Merdeka. Merdeka. Itu Ya. walaupun jauh sebelum ada MBKM Indonesia, intensif sudah ada, Pak. Sudah ada. Untuk Ya. Jepang ya, Nah, untuk sudah ya. ada. Itu Pak Agus, apakah Pak Agus sudah pernah memberangkatkan yang jenis ini, yang intensif ini? sudah, Pak. Ya, udah ya. Udah. Oke. Nah, itu pembiayaannya sama dengan tadi yang sekitar 40 juta tadi. Oh, bu, biayanya lebih lebih murah, Pak. Itu, Pak. Oh, lebih murah. Lebih murah. Jadi Ya. intensif ini eh, mahasiswanya bukan dapat gaji ya, tapi Ya. honor. Honor. Oh, Kalau gaji kan harus bisa kerja, Pak. Nanti kalau gaji kan ya, sama itu. ya, Walaupun honor di sana ya, tetap tinggi, Pak. Itu ya, mereka mendapat honor variasi sih, tergantung di daerah mana lokasi kerjanya itu. ya, Nah, itu sekitar 10 sampai 13 juta, Pak. ya, Honornya sebulan ya, ya, mahasiswa itu. Kalau ya, biayanya ya sekitar 25 jutaan, Pak. ya, Lebih murah. ya, ya. Artinya kalau 1 tahun ya Kembali, Pak. sudah balik lah ya. Sudah pasti, Pak. Sudah pasti kalau saya menghitung itu 1 tahun dia di sana, Ya, dia pulang sudah membawa uang sekitar seratusan juta, Pak. ya, Itu uang bersih, Pak, karena sudah dipotong apartemen, ya, sudah dipotong ya, asuransi, sudah untuk ya, makan itu, Pak. ya, Sudah ya, macam-macam, Pak, sudah. ya, ya. Baik. Nah, sekarang kalau di total itu Hmm. lembaganya Pak Agus ini mulai awal sampai sekarang sudah ngirim berapa orang? Kalau untuk magang kerja itu sekitar ya kurang dari 500 lah, Pak. Masih masih Ya, sedikit. ya, ya, Kemudian kalau engineering sekitar seratusan. ya, Ya, intensif ini yang baru baru saya galakkan ini, Pak. ya, Tuh. ya. Sudah mulai kirim Pak yang intensif ini. Sudah, Pak. Ini balak Ya, lagi wawancara besar-besaran di berbagai perguruan tinggi ya, saat ini. ya. Baik. Nah, kemudian sudah ada yang pulang atau belum Pak yang dikirim Pak Agus itu? Sudah ada yang pulang. Sudah ada Ya. yang pulang, mereka rata-rata kembali lagi ke Jepang, Pak. Itu, Pak. Eh, Kembali lagi ke Jepang. Atau dia kerja di Indonesia di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. eh, Dan mereka itu yang habis lulusan intensif, perlakuannya ya, bukan seperti perlakuan tenaga domestik, Pak. Itu ya, diakui oleh perusahaan Jepangnya,
ya sebagai middle itu Pak. Itu Pak. Ya, Jadi intensif ini program yang menjanjikan, ya, program yang menjamin karir ya, masa depan mahasiswa. Itu Pak. ya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Nah, baik, saya kira ini peluang yang sangat baik, tetapi masa depannya menurut Pak Agus seperti apa? Ini apa yang terjadi di Jepang ketika kemudian membuka tenaga kerja, kalau saya katakan sih sebanyak-banyaknya dari luar negeri. Apakah di sana anak-anak muda itu tidak mau bekerja atau memang jumlah anak-anak usia kerja itu semakin sedikit atau seperti apa sebenarnya? Iya, di sana itu memang eh, jumlah orangnya Pak semakin Ya, sedikit Pak. Terutama ya, dalam bonus demografinya ya negatif itu Pak. Jadi ya, sampai-sampai usia kerja aja perpanjang Pak. Umur 70 ya. tahun belum pensiun Pak di sana Pak. Jadi Oh, benar-benar serial kurang tenaga kerja Pak. Ini sekitar 10 tahun, 12 tahun ke depan masih peluang ini masih bagus untuk anak-anak muda kita untuk bekerja di Jepang gitu Pak. Dan memang betul-betul kurang orang Pak. Sehingga ya, pabrik-pabrik kan terancam tutup kalau ya, nggak menyerap tenaga kerja dari luar. ya. Tapi kenapa pilihannya nggak seperti negara-negara lain memindahkan pabriknya? Jadi bukan tenaga kerjanya yang diusung, tapi pabriknya yang dipindahkan. Oh, itu yang tahu persis adalah usahanya. Tapi rata-rata Jepang itu apapun yang terjadi ini negaraku Pak itu. Jadi Ya, cinta tanah airnya yang saya perlu hormat Pak. Cinta ya, tanah air yang luar biasa Pak. Jadi dia ya, nggak mau pindah-pindah itu. Lebih baik ya, orang lain yang datang ke tempat ke negeri kami gitu. ya, Itu luar biasa nasionalismenya orang-orang Jepang. ya, ya. Baik. Nah, pusat kegiatannya Pak Agus Sutrisno ini kan di Bumiayu, di Brebes, eh, tapi wilayah jangkauan rekrutmen sampai mana, Pak? Nasional Pak. Itu, Pak. Oh, Ada kan kandidat saya yang dari Jambi, kemudian dari eh, Lampung, ya, Nusa Tenggara Barat, Pak. ya. Palembang itu Sumatera Selatan. Itu kalau Jawa semuanya Pak. Itu, Pak. Tapi kan mereka harus datang ke Bumiayu berarti. Iya, Apa datang nggak terlalu Bumiayu. jauh? Kalau Ya. tes-tes awalnya online, Pak. Itu, Pak. Oh, Untuk lihat kemampuan bahasanya kita online itu. ya, Kalau kemampuan bahasa sudah oke, oke, Anda datang ke Bumiayu. ya. Udah. Di sana, Baik. di sini diasramakan, dikasih makan dan Ya, sebagainya. ya. Baik. Kuncinya adalah bahasa, terutama Bahasa. bahasa Jepang. Mereka harus diajari, harus belajar. Nah, bagaimana sistem pembelajarannya itu sendiri, Pak Agus? Apakah guru-gurunya itu memang tersedia? Ya, saya menyediakan gurunya juga nggak sembarangan asal dia apa mantan alumni dari Jepang saya jadikan guru, Ya, enggak Pak. Kita tetap ya, kolaborasi. Mereka rata-rata yang di tempat saya itu dari alumni S1 Sastra Jepang, Pak. ya, Yang banyak dari Gajah Mada, Pak. Itu mereka juga yang sudah punya pengalaman di Jepang setahun atau ya, berapa itu. Ya kalau untuk kelas-kelas dasar sih ya. anak-anak yang alumni dari Jepang masih kita pekerjakan di kelas-kelas dasar itu, Pak. Jadi Hmm, pembelajarannya 8 jam, Pak. Kami itu hmm, dari jam dari jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. hmm, Intensif, Pak. Nah, ya, istirahat malamnya itu jam setengah 8 sampai jam 9 itu ya, belajar bercakap-cakap kaiwa. hmm, ya, Jadi di tempat kami itu seperti mini Jepang, Pak.
Pokoknya harus Oh, ngomong Jepang, ngomong salah mau benar harus cakapannya harus Jepang gitu Pak. Itu iya, seperti iya, itu. oke. Jadi Nah, intensif ke- banget. kemudian apa peran dari lembaga-lembaga atau bahkan orang-orang yang datang dari Jepang kalau ke Indonesia, kalau ke lembaganya Pak Agus itu apa yang dilakukan? Eh, sebulan paling nggak sebulan 2 kali itu Ya, mereka secara berganti-gantian itu dari berbagai perusahaan itu datang ke tempat kami di Bumiayu walaupun ya, kota kecil desa ya, tapi sudah familiar dengan Jepang itu Pak. ya. Itu satu mereka supervisi Pak. Hmm, Itu bagi yang sudah menjadi mitra itu Pak. hmm, Supervisi karena dia nanti dia di sini memberikan arahan-arahan bagaimana peningkatan kemampuan berbahasa itu Pak. hmm, Itu walaupun di sini 1 hari dia melakukan pengajaran-pengajaran, meeting ya, dengan staf admin, meeting dengan para para sensei, para instruktur bahasa supaya ada peningkatan kemampuan berbahasa bagi para kandidat. Itu misi mereka datang ke tempat kami. Lalu misi yang kedua, mereka datang ke tempat kami itu untuk melakukan wawancara job, Pak. ya. Oh, Wawancara job langsung itu. Dan langsung ya, ditentukan hari itu juga, Pak. Itu, Pak. ya, Jadi ya, eh, seseorang itu mau diterima job atau enggaknya bukan oleh kami, tapi adalah hmm, oleh langsung dari usernya, Pak. Dari para ya, perusahaan user. Itu. ya, Dengan ya. cara 3 banding 1, Pak. Hmm, Kalau dia datang ada job 10, maka peserta jobnya harus 30. Itu, hmm, itu SOP-nya, Pak. Jadi ya, 30 kandidat saya siapkan, dia lakukan wawancara, tes dan sebagainya, kemampuan ya, fisik dan sebagainya, nanti diambil 10 itu. Ya langsung hari itu hmm, juga si A, si B, si C ini. Ini yang ya. masuk kriteria. Nah, yang lain yang belum Oke, lolos nanti ikut wawancara job minggu depannya dengan yang ya, berbeda. Itu seperti itu, Pak. ya, ya. Baik. Nah, kemudian prosentase yang bisa lolos itu berapa persen dari yang berminat untuk ikut itu? Kalau lolos semuanya, misalkan dengan kategori ini job kami 20 job, Anda siapkan 60 orang itu. Ya 20 diambil semua Pak, itu Pak. Ya, ya, Jadi ambil 20 yang terbaik dari 60. ya, ya. Nah, berarti yang 40 itu nanti terambil juga atau tidak? Tetap akan terambil juga Pak, walau dalam Eh, job yang berbeda itu Pak. Itu. oh, ya. Kan Oke. mungkin minggu Jadi, depannya kan nanti ada job lain, ada user lain ya, datang. Saya ya. siapkan. Ini yang kemarin belum lulus, ayo ikut gitu. Ya, jadi artinya yang apa, yang berminat untuk ikut itu akhirnya Iya, terambil semua. terambil semua Pak. Sampai hari ini alhamdulillah di SO lembaga SO kami belum pernah ada satupun yang saya terabaikan yang sampai gagal kecuali dia memang mengundurkan diri atau sakit itu. Di luar faktor itu semuanya berangkat ke Jepang, Pak. Ya. Baik, terakhir Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa apa, ada hal-hal yang mungkin penting bagi Hmm. masyarakat maupun bagi para peminat yang akan ke Jepang, mungkin ada saran-saran karena sekarang tawaran kerja di luar negeri juga Hmm. banyak sekali, ya. Hmm. Bagaimana cara memilihnya? Hmm. Saya memberi saran dan imbauan, eh, kalian kalau mau bekerja ke luar negeri, nomor satu adalah modal niat, Pak. Itu paling utama, Pak. Karena Ya. niat itu nggak ada, toko niat nggak ada itu, Pak. Niat itu yang paling utama. Yang kedua, Ya, persiapkan modal, itu modal kerja. ya, Tapi kalau modal kerja itu bukan faktor utama karena ya. kalau nggak punya modal pun kami siapkan dana talangannya. Oh, Kami siapkan Pak. Yang terpenting itu hmm. niat itu. Ya, Yang faktor yang ketiga ini manfaatkan pekerjaan peluang kerja di luar negeri dengan baik ya, karena untuk di Indonesia belum bisa menyerap tenaga kerja ya, yang untuk kategori semuanya itu masih 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 susah. ya, Sehingga eh, bagi teman-teman ya, yang terdidik itu manfaatkan peluang ini sebaik mungkin itu. Karena ya, dengan memilih kerja ke luar negeri ke Jepang ini
insya Allah bisa merubah secara ekonomi, Ya. Pak. Itu, Pak. Baik. Itu begitu, Pak. Nah, ya, terakhir tadi menarik bahwa ada dana talangan. Itu berapa persen yang dalam pengalaman Pak Agus yang membutuhkan dana talangan, artinya dibantu mencari biaya, kemudian nanti membayar setelah mendapat gaji kan semacam itu Ya, kira-kira. ya. Itu ternyata sedikit, Pak. Hanya Sedikit. 10% lah, Pak, yang butuh dana talangan. Itu Ya, ya. rata-rata yang datang ke tempat kami itu mereka sudah bersiap dana itu, Pak. Sedikit, Ya, Pak. baik. Nih, Luar biasa. nih. Jadi Pak Dr. Hewan Agus Sutrisno, ini pekerjaan yang dapat dua manfaat sekaligus. Yang pertama tentu secara bisnis akan mendapat keuntungan atau apapun namanya, tapi di sisi lain juga bisa menyelesaikan persoalan, yaitu persoalan lapangan kerja. Jadi bisa menjadi amal juga, Pak Agus. Betul, betul. Sekali lagi terima kasih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang Amin. mungkin mempunyai minat, ya, dan Pak Agus sendiri mudah-mudahan terus sukses. Amin. Jadi Amin, ada Pak. dua misi tadi, misi bisnis dan misi sosial. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik Mundurnya Profesor Hikmanto sebagai Rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video